Timnas Indonesia masih belum berhasil mencatatkan kemenangan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan 2-1 atas Cina menandakan perlunya evaluasi untuk memperbaiki performa skuad Garuda. Saat ini, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dengan 6 laga tersisa, termasuk pertandingan berat melawan Jepang dan Arab Saudi, Timnas Indonesia masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Kedua laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, yang akan memberikan keuntungan bagi skuad Garuda, karena Indonesia memiliki pengalaman bagus saat bermain di kandang sendiri. Bermain di hadapan ribuan pendukung setia harus menjadi motivasi besar bagi para pemain. Dalam kekalahan melawan Cina, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi fokus evaluasi. Cina berhasil bermain lebih efektif yang membuat Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Meski hanya memiliki penguasaan bola sebesar 16%, Cina berhasil unggul dalam hal sentuhan di kotak penalti dan umpan progresif, yang akhirnya mematikan langkah Indonesia. Indonesia sebenarnya lebih unggul dalam penguasaan bola di lini tengah, namun kurang berhasil untuk menembus pertahanan lawan. Ini menunjukkan perlunya memperbaiki strategi serangan yang lebih fokus ke area berbahaya. Satu aspek penting yang tampak hilang dari Timnas Indonesia adalah sosok pemimpin di lapangan. Kembalinya Asnawi Mangkualam sebagai kapten tidak memberikan banyak pengaruh dan seringkali kehilangan bola saat ia mencoba build-up serangan. Karakter pemain kunci seperti Jay Itzes juga sempat terganggu emosinya oleh provokasi pemain lawan yang menunjukkan perlunya menjaga ketenangan dalam menghadapi lawan-lawan selanjutnya. Lini tengah juga menjadi area yang perlu dievaluasi. Meski Nathan Choan menunjukkan performa baik dalam penguasaan bola, aliran bola ke sayap masih kurang maksimal. Evaluasi di lini tengah menjadi sangat penting, apalagi karena Ivar Jenner dipastikan absen di laga berikutnya akibat akumulasi kartu. Shin Tae-yong perlu menyiapkan strategi alternatif untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak sesuai rencana, termasuk memperkuat koordinasi di sektor sayap yang selama ini belum optimal. Timnas Indonesia saat ini terus memperdalam kedalaman skuadnya, dengan berbagai naturalisasi yang dilakukan untuk mewujudkan mimpi besar masyarakat pecinta sepak bola tanah air, yaitu lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai ajang tertinggi turnamen internasional sepak bola. Setelah sukses mendatangkan Mace Hilgers, Kevin Dix, dan Eliano Reinders, warganet kini memprediksi Jairo Riedewald menjadi pemain yang akan mendekat ke skuad Garuda. Gelandang bertahan Royal Antwerp ini kabarnya akan segera menjalani proses naturalisasi untuk merapat ke Timnas Indonesia menyusul teman seangkatannya, Kevin Dix dan Calvin Verdonk. Informasi ini pertama kali disampaikan oleh Yusa Nugraha, mantan pemain sepak bola sekaligus konten kreator asal Indonesia. Yusa mendapat informasi dari Danny van Laar, seorang podcaster asal Belanda, bahwa Riedewald positif akan merapat ke skuad Garuda. PSSI telah melakukan pendekatan dengan mantan pemain Crystal Palace ini sejak awal tahun 2024. Namun hal ini sempat tertunda akibat cedera yang dialami pemain berusia 27 tahun tersebut. Kendati demikian, para penggemar Timnas Indonesia berharap bahwa Riedewald dapat segera menyelesaikan proses naturalisasi dan segera bergabung ke skuad Garuda.
Jika proses naturalisasi Jairo berjalan dengan lancar, tentu ini akan menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Pasalnya, saat ini, timnas Indonesia memiliki kekurangan pemain di area lini tengah. Apalagi Jairo adalah sosok gelandang bertahan dan midfielder murni, yang dimana posisi tersebut memang tidak dimiliki oleh timnas Indonesia. Riedewald bisa saja dirotasikan dengan Tom Hay, atau bahkan berduet dengan Tom Hay untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Timnas Bahrain mengajukan permintaan resmi agar laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 25 Maret 2025 dipindahkan ke luar Indonesia. Federasi Sepak Bola Bahrain mengungkapkan kekhawatiran terkait keselamatan tim nasional mereka sebagai alasan utama permohonan tersebut. Dalam pernyataan resminya, Federasi Bahrain menyebut adanya ancaman, hinaan, serta kampanye pencemaran nama baik yang ditujukan kepada para pemain dan anggota tim nasional Bahrain. Mereka menilai situasi ini bisa membahayakan keselamatan tim selama berada di Indonesia. Saat ini, Federasi Bahrain sedang berkoordinasi dengan FIFA dan AFC untuk mengajukan permohonan resmi agar lokasi pertandingan Indonesia versus Bahrain dipindahkan. Langkah ini diambil untuk memastikan pertandingan berlangsung dalam kondisi aman dan kondusif bagi kedua tim. Permintaan Bahrain ingin pertandingan di Jakarta dipindahkan ini menimbulkan spekulasi di kalangan penggemar sepak bola, dengan sebagian pihak menilai bahwa Bahrain takut menghadapi atmosfer supporter Indonesia yang dikenal fanatik. Di media sosial, banyak netizen yang mempertanyakan apakah alasan keamanan ini sebenarnya hanya cara Bahrain menghindari tekanan berat dari supporter timnas Garuda yang dikenal memberikan dukungan penuh bagi tim nasional mereka. Meski demikian, PSSI belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan Bahrain ini. Para pendukung timnas Indonesia berharap laga tetap digelar di kandang, dengan atmosfer penuh semangat yang bisa memotivasi skuad Garuda dalam perjuangan mereka di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Apapun hasil keputusan FIFA dan AFC, laga ini dipastikan akan menjadi salah satu yang paling dinantikan di kalender sepak bola Asia.